Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT. Di pagi menjelang siang ini, di hari Jumat berkah ini, kita masih diberikan kesehatan dan umuran panjang oleh Allah SWT, bisa berkumpul di ruangan ini untuk kami berbagi praktik baik tentang budaya positif. Salawat serta salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan Rasulullah kita, teladan kita bersama. Maka sebaiknya memang kita sebagai umatnya mengikuti apa yang sudah beliau contohkan kepada kita. Baik, ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah, kepada semua dewan guru yang ikut mensukseskan acara kami hari ini. Baik, selanjutnya adalah sebelum kita memulai acara, supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat, kita berdoa dulu ya Bapak Ibu. Mungkin kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, dan bagi kita yang beragama Islam juga kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, hari ini kami mendapat pemenuhan tugas kami di LMS untuk CGP Angkatan 10 tentang budaya positif, aksi nyata kami untuk berbagi praktik baik kepada rekan guru di SDN 012. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya tidak menggurui ya, saya juga belajar karena saya juga masih dalam pendidikan. Jadi di sini kita belajar bersama dan kami coba menyampaikan materi yang sudah kami terima, yang sudah kami dapatkan selama berjalannya pendidikan CGP kami Angkatan 10 ini. Semoga nanti bermanfaat buat sekolah kita, karena kita pengen kemajuan yang baik ya untuk sekolah kita tercinta ini. Baik, di sini saya akan coba diseminasi penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita. Saya Ibu Nur Kumalasari, CGP Angkatan 10, SDN 012 10 Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Next. Saya berpandu dulu ya Bapak Ibu. Pergi ke toko membeli parfum, dapat hadiah sepotong coklat. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga diseminasi ini bermanfaat. Amin. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah pembelajaran ini kita diharapkan bisa memahami dan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian kita dapat meningkatkan kerjasama dan kepedulian pentingnya penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Next, ada kesempatan ya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kesepakatan ini untuk sama-sama kita supaya nyaman ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan kita saling menghormati. Kemudian jika ada satu peserta berbicara, maka peserta lain mendengarkan. Kemudian kita berpendapat setelah kita dipersilahkan. Kita berpartisipasi penuh dan mengikuti webinar kecil ini dengan perasaan gembira. Budaya positif. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi budaya positif ini, bahwasannya saya mau supaya
kita semangat ya Bapak Ibu. Saya mau berikan kata pagi, siang, dan malam. Kalau saya bilang pagi berarti itu tepuk 1. Kemudian kalau saya bilang siang tepuknya 2. Kalau saya bilang malam tepuknya 3. Supaya kita bisa konsentrasi ya, sebelum kita memasuki budaya positif ini. Pagi, kompak ya. Pagi, siang, malam, malam. Ya, benar ya. Iya, kita konsentrasi dulu. Jadi supaya kita bisa sama-sama belajar bersama. Dan kita di sini bukan saya yang pintar ya Bapak Ibu, tapi kami kemarin rekan saya juga sudah mencoba memberikan materi yang sama dengan saya hari ini. Semoga nanti kita bisa berkolaborasi bersama-sama, dan harapan kami CGP ini di angkatan 10 ini ada teman-teman nanti yang berikutnya melanjutkan perjuangan ini untuk masuk ke CGP berikutnya, supaya nanti kita sama-sama lagi berkolaborasi untuk memajukan sekolah kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Next. Oke, Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Bapak Ibu, memang kalau kita dengar budaya positif, insya Allah pasti itu tentang kebajikan ya, tentang kebaikan-kebaikan yang ada di dalam sekolah kita, dan pastinya itu sudah kita lakukan ya. Next. Kemudian konsep inti dari budaya positif adalah 1. Perubahan paradigma belajar, kemudian 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan universal, yang keempat, kebutuhan dasar manusia, yang kelima, motivasi perilaku manusia, yang keenam, posisi kontrol guru, yang ketujuh, keyakinan kelas, yang kedelapan, segitiga restitusi. Next. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Siang. Oke, pagi. Oke, kesepakatan kita itu ya Bu, biar kita tidak mengantuk, sama-sama semangat. Oke, pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Sebagaimana di sekolah kita sudah kita laksanakan di kelas 1 dan kelas 4 ya Bapak Ibu. Untuk ini P5 ya, hasil kelas 1 dan 4 yang kita percobaan, di mana pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita tahu bersama, sudah sering kita dengarkan ya Bapak Ibu, kalau kita buka media sosial, kita bagi seorang guru, di situ sering kita lihat tentang profil pelajar Pancasila, di mana di situ terdiri dari dimensi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu kita diharapkan peserta didik kita nanti mampu memiliki profil pelajar Pancasila tersebut ya Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu sekarang saya minta untuk menutup matanya sebentar. Kita fokus, tidak saya culik ya. Tutup matanya sebentar, genggam tangan kanan kita kepalkan, tangan kanan
ada, kita kepalkan. Tapi di situ buka mata. Tutup mata. Tutup mata kita. Ya, ada ya kerjasamanya ya sahabat saya. Oke. Kepalkan tangan kita, bayangkan di kepalan tangan kita itu kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Dan kita harus menjaga supaya kepalan yang ada di dalam kepalan kita ini tidak diambil oleh orang lain. Nah ya, jadi sini kita coba sama-sama. Ada seorang beberapa teman kita yang mempengaruhi kita datang, ada yang merayu, ada yang mau ngasih kita hadiah, ada yang marah-marah memaki-maki kita supaya kita membuka kepalan tangan kita ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika kepalan ini diminta dibuka? Apakah akan kita mempertahankan kepalan ini karena kita mempunyai sesuatu yang sangat berharga sehingga kita mempertahankannya? Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, next. Oke, di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Silakan dibuka. Oke, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Di sini mungkin Kak Yeni mungkin bisa bantu saya. Kenapa? Kok dibuka apa tetap dikepalkan tangannya? Buka, aku jawabnya dibuka. Ya, baik Pak, katanya dibuka ya. Ada waktu saya nggak pas, saya pegang bonbon. Ya. Berarti bonbon paling berharga. Oke, baik. Kak Yeni bisa bantu saya? Kalau menurut saya ya tetap saya genggam seperti ini. Apa yang harus saya merasa itu berharga buat saya, ya harus saya pertahankan apapun itu yang terjadi. Iya benar. 100 buat saya ya. Kita harus mempertahankan apa yang memang menjadi hak kita ya. Nah, kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih Bu, Bapak yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Jadi silakan sendiri ya. 100 buat Bapak Ibu semua. Bahwasanya kita lah yang berhak mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Biar bagaimanapun pandangan orang lain terhadap kita, kalau prinsip kita benar, kemudian itu benar baik untuk masa depan kita, ya kita nggak boleh terpengaruh, ya. Kecuali nanti ada masukan yang bermanfaat, yang nanti bagus untuk masa depan kita. Kemudian di sini Bapak Ibu, tentu kita sendiri yang memegang kontrolnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mau menutup atau membuka kepala itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita pada saat itu ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Oke Bapak Ibu, sebagaimana rekan saya kemarin juga sudah menyampaikan tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini saya harus hati-hati ngomongnya ya Bapak Ibu. Teori kontrol, karena sedikit terpeleset bahaya. Nah ayah, jadi harus hati-hati. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa kita, kemudian itu bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nanti ada penjelasan di slide berikutnya Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan gambar ini Bapak Ibu, ini murid kita gurunya yang ini kalau kita pakai ilusi miskonsepsi ini, kita tuh seperti mengontrol pergerakan anak kita. Apa aja yang harus mereka lakukan, kita yang menentukan, bukan karena anak kita ingin. Seperti itu. Jadi miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Next. Oke, seorang psikiater dan pendidik Dr. William Jaeger dalam kontrol teori kemudian berkembang dinamakan dengan Trace Theory, meluruskan beberapa miskonsep tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya Bapak Ibu, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, di sini
bahwasannya meskipun anak murid kita sebenarnya tidak mau melakukan, tapi karena terkontrol oleh gurunya maka dia harus melakukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah inti bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid kita agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Kalau kita selalu membujuk ya, lama-lama mungkin anak kita juga akan merasa kok kayak gitu ya. Ada penolakan nanti di hati mereka, dan bisa jadi juga mereka nanti tergantung pada pendapat gurunya. Dia tidak bisa berpikir kalau enggak gurunya bilang begini harus begini. Dia tidak punya ide atau kemauan untuk dia bergerak sesuai dengan hati nuraninya, seperti itu. Next, ya betul. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada itu adalah identitas yang gagal, Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri dan negatif. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan suatu perilaku, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Misalnya contoh, kasihani Ibu Ilma, jangan kecewakan, ya kan? Seperti kita tuh merasa anak itu merasa dibikin bersalah dengan ucapan kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada kenyataannya banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah pengajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk ya Bapak Ibu jika kita selalu memaksakan kehendak kita kepada anak didik kita tanpa memperlukan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Baik, next. Kemudian Bapak Ibu, di sini kita coba mengubah paradigma stimulus respons kepada pendekatan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena sesungguhnya kita tidak bisa mengubah pandangan orang, ya, tidak sama setiap pandangan kita. Ada 28 guru, itu tidak sama pandangannya semuanya ya Bapak Ibu ya. Mungkin salah satu jika kita berpandangan tentang si A seperti ini, nanti yang satunya pasti berbeda, karena kita berbeda karakter. Kemudian kalau di teori kontrol kita berusaha memahami apa yang teman kita punya pandangan lain, harus kita bisa memahami itu. Kemudian kalau perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau di teori kontrol semua perilaku itu memiliki tujuan, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya anak didik kita melakukan kesalahan, misalnya mengganggu temannya atau melakukan pelanggaran ya Bapak Ibu, kemudian ternyata dia melakukan itu pengen mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu guru. Nah, seperti itu. Jadi penyimpangan terjadi itu sebenarnya ada sesuatu kebutuhan ya, nanti akan masuk ke kebutuhan manusia ya, kita akan masuk di situ nanti. Ada yang menyimpang atau tidak terpenuhi Bapak Ibu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, kata stimulus respon tadi, tapi pada kenyataannya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Orang lain tidak berhak ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain di stimulus respon, padahal kita tidak bisa ya mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dipaksa supaya mau terus melakukan.
Kalau di care control, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada solusi-solusi yang diberikan supaya bukan berupa pemaksaan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian model berpikir di stimulus respon adalah menang kalah. Tapi kalau di care control, win-win solution, menang-menang solusi bersama ya Bapak Ibu. Tidak ada yang berpikiran kamu harus kalah, saya yang jadi juaranya. Dan sama ya, saya dengan rekan saya CGP di sini bukan mengukur saya yang terbaik, tapi bagaimana kita sama-sama memajukan sekolah kita untuk kebaikan sekolah kita ke depannya. Next. Kemudian Bapak Ibu, disiplin positif di sini sudah ada di map kita tentang care control Dr. William Glaser, bahwasannya Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian makna disiplin di sini, kita harus belajar kontrol diri dengan menggali potensi yang ada dalam diri kita agar tercapai tujuan mulia, sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya semua perilaku mau baik mau buruk itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Ya. Kemudian di sini nanti kita ada teori motivasi, yang mana teori motivasi kita akan ada dua, yang dari extrinsic yaitu untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan imbalan. Bapak Ibu, ini sering kita lakukan ya di sekolah. Anak-anak supaya menghindari hukuman, dia berusaha melakukan apa yang sedang kita perintahkan supaya membuat dia merasa nyaman, jadi dia menurut. Kemudian salah satunya kita sering iming-imingi, nak kalau kamu ranking 1 nanti ibu kasih hadiah, gitu ya. Kalau misalnya nanti kita tidak kasih hadiah, bisa menurun prestasi belajarnya, motivasinya dia. Nah yang ketiga, yang motivasi intrinsik ini yang sangat penting Bapak Ibu, yang bisa bukan karena hukuman, bukan karena menghindari hukuman, bukan juga karena adanya imbalan, tapi karena menghargai dirinya sendiri. Dan itu muncul dari dalam hati anak kita. Bergerak sesuatu kebaikan yang dia lakukan itu dengan kesadarannya sendiri, tanpa ada iming-imingan dari gurunya. Kemudian berlanjut kepada nilai-nilai kebajikan universal dan seterusnya ke keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Nanti setiap poin ini insya Allah akan ada penjelasannya di slide berikutnya. Di sini saya menyampaikan poin-poin pentingnya saja. Kemudian model berpikirnya tadi win-win solution itu ya sudah saya sampaikan tadi. Berpikir kita menang ya, menang-menang, kolaborasi dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Bagaimana rekan saya kemarin jelaskan, ada yang penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang guru itu seperti teman, ada guru sebagai pemantau, dan ada guru sebagai manajer ya Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian nanti setiap masalah yang dihadapi anak didik kita, maka solusi yang harus kita jalankan adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi ini kemarin pas kita pengisian PMM itu ternyata ada ya Bu, kita buka kemarin itu restitusi. Oh subhanallah, padahal kami baru mempelajari materi itu, ternyata di PMM sudah kita harus menjalankan itu Bapak Ibu kemarin di PMM yang pas kita mengisi kinerja kita ya. Kemudian ada tahapan segitiga restitusi nanti akan kita sampaikan Bapak Ibu. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda setiap manusia ya Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, tidak sama Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar kita nanti juga ada 5, akan kita jelaskan di slide berikutnya. Silakan Bu. Kemudian di sini kita masuk ke disiplin positif ya Bapak Ibu. Sebelum masuk ke disiplin positif, kita coba tepuk lagi. Oke. Malam,
pagi, siang, malam. Kayaknya sudah mulai nggak konsentrasi kawan-kawan saya. Saya ulang, pagi, siang, malam. Lambat. Oke, nggak apa-apa, tetap semangat ya Bapak Ibu. Di sini kita masuk ke disiplin positif, di mana disiplin positif ini merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Kemudian disiplin ini berasal dari kata disiplina yang artinya belajar ya Bapak Ibu. Kita semua sedang belajar ya, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Mungkin Bapak Ibu bilang, memang Bu malah teori itu enak banget dibanding prakteknya ya kan Bapak Ibu. Tapi tidak ada salahnya jika kita belajar bersama Bapak Ibu. Dengan kolaborasi, dengan kita kerja sama, pelan-pelan kita mulai dari diri kita masing-masing, kemudian dari anak didik kita dalam kelas. Insya Allah saya yakin disiplin positif ini bisa kita lakukan secara bersama-sama. Baik, next. Kemudian di sini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat menyeluruh ya Bapak Ibu dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan, itu menurut Dr. William Glasser yang kita jelaskan di depan tadi. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Ibu Dian Gosen ya. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, di mana dimensinya terdiri dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Itu dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nanti Bu Bapak Ibu, ujung-ujungnya memang kita semua nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 akan menciptakan, mewujudkan profil pelajar Pancasila ini secara bersama-sama. Next. Kemudian Bapak Ibu, nilai yang kita sepakati seperti rekan saya kemarin mengatakan bahwasannya itu kita harus lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya Bapak Ibu ya, supaya bisa berjalan bersama, bergandengan. Karena di Indonesia kita memakai profil pelajar Pancasila, maka saya di slide ini saya cukup di profil pelajar Pancasila Bapak Ibu ya, supaya kita lebih fokus. Karena nanti yang di daerah lain juga, di luar negeri juga dia mempunyai dimensi, tapi sebenarnya kurang lebih sama isinya Bapak Ibu, cuma di tatanan sistemnya saja berbeda. Next ya. Kemudian lanjut, next aja Kak, ini karena berbeda dengan daerah yang lain ya. Oke Bapak Ibu, kita masuk ke eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, next ya. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah singgung di awal tentang teori motivasi perilaku manusia. Dua diantaranya adalah berasal dari motivasi ekstrinsik, dan satu yang kita harapkan ada dalam peserta didik kita, yaitu motivasi intrinsik. Kalau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka apa yang akan terjadi bila saya tidak melakukan yang diperintahkan oleh bu guru saya? Kalau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan? Semacam ada ini ya Bapak Ibu, timbal balik ya, seperti itu. Kemudian kalau yang model motivasi intrinsik, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, karena lebih menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang dia yakini ya Bapak Ibu, seperti itu. Next.
Oke, ini tadi sudah enak ya, lanjut aja. Oke, yang kita harapkan daripada motivasi ekstrinsik tadi ke anak didik kita adalah intrinsik, yaitu motivasi internal. Sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian sebaiknya kita seorang guru memang menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi internal dalam diri murid. Jadi boleh ya Bapak Ibu kita memberikan anak kita imbalan, tapi bukan untuk jangka yang panjang. Mungkin ada reward tertentu kita berikan, tetapi tidak selalu, tapi nanti ada momen apa anak kita diberikan. Atau mungkin bisa juga ya Bapak Ibu, kita di dalam kelas, jujur saya selama ini kalau memberikan anak kita hadiah, ya, memberikan hadiah itu biasanya kan ranking 1, 2, 3 aja ya Bapak Ibu ya. Kalau saya beberapa tahun ini kalau memberikan anak semua saya kasih satu kelas. Karena kenapa saya berikan seperti itu? Karena mereka meskipun kita yakin ya Bapak Ibu, karakter anak-anak kita 30 itu berbeda-beda. Mungkin dia tidak mahir di matematika, tetapi dia bisa di bidang mata pelajaran yang lain. Jadi ada keistimewaannya. Mungkin menurut pandangan kita anak kita setengah-setengah nih. Padahal nanti kita lihat empatinya tinggi terhadap teman-temannya, peduli terhadap gurunya. Bapak Ibu bisa lihat kelulusan anak kita yang sekarang, yang tadinya dia sekolah kita bilangnya anak ini biasa aja, kemudian tidak dihargai seperti itu ya. Ternyata setelah lulus yang mengingat gurunya itu rata-rata anak-anak yang kita anggap biasa, nggak punya apa-apa, tapi kalau ketemu assalamualaikum Bu, senyum, menyapa kita. Tapi kalau kita perhatikan anak yang prestasi itu jarang, kadang kalau ketemu sama guru kayak lupa. Iya nggak Bapak Ibu? Nah, sering ya kita ketemukan kayak gitu. Jadi anak kita itu karakternya memang berbeda-beda dan semuanya harus kita istimewakan, karena memang semua ciptaan Allah itu sempurna ya Bapak Ibu. Mungkin ada satu di sisi kurang, tapi pasti ada di satu sisi lainnya kelebihannya. Begitu juga kita dengan seorang guru, ada kelebihan kita, pasti juga ada kekurangan kita. Next Kak. Oke Bapak Ibu, di sini saya minta pendapat Bapak Ibu tentang kasus yang ada di atas, hukuman dan penghargaan. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan, pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Tiba-tiba dia menjadi gagap, dan pada saat berupaya dia menjadi gagap pada saat mau menjawab pertanyaan Pak Seno. Kemudian Pak Seno sebelum itu seluruh kelas pun tertawa ya Bapak Ibu, mentertawakan Iva melihat perilakunya yang berbicara tergagap dan terkejut. Kemudian Pak Seno itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kemudian kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang dengan hidungnya. Mari kita jawab Bapak Ibu bersama-sama, bantu saya Bapak Ibu ya. Apakah Anda setuju? Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mungkin siapa Bapak Ibu yang mau membantu saya? Siapa? Ada yang bisa? Bahkan silakan. Tidak setuju malah. Ya, Tidak Pak Seno, karena Pak Seno itu secara tidak langsung mempermalukan anak didiknya di depan teman-temannya. Ya, benar. Selanjutnya masih banyak jawaban yang lain. Ya, Yang lain ya, benar. Ada teman lain sependapat yang mendoakan? Ya. Tidak setuju ya Bapak Ibu kita dengan perilaku yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap anak didiknya? Mungkin
mungkin juga Bapak Ibu kita pernah melakukan itu terhadap anak didik kita. Di saat kita menyuruh mereka, ternyata pas anak kita nggak bisa menjawab, teman-temannya menertawakannya. Ternyata itu bisa menjatuhkan ini ya Bapak Ibu, rasa percaya diri anak didik kita, karena dia malu, karena dipermalukan di depan teman-temannya. Kemudian menurut Bapak Ibu, Pak Seno ini melakukan kepada Eva itu sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Benar, 100 ya Bapak Ibu, itu adalah hukuman. Pak Haji, kenapa kok hukuman Pak Haji? Secara tidak langsung atau secara langsung berarti Pak Seno. menunjuk secara langsung kan Pak Seno itu menunjuk terhadap Eva untuk memberikan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Seno. Artinya si Eva karena gugup dia tidak bisa menjawab. Kemudian disuruh maju ke depan, berarti itu adalah termasuk pemberian hukuman. Jadi menurut saya seperti Pak Seno itu berarti dia tidak dapat memberikan pengertian atau motivasi terhadap anak didiknya. Iya. Terima kasih Pak Haji atas pendapatnya. Ya benar ya Bapak, itu adalah teman-teman kita lihat dari kejadian ini pasti dia sebuah hukuman ya, karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tiba-tiba langsung aja terjadi pada saat itu. Next ya. Oke, karena tadi kita sudah menjawab ya Nak ya, kita next langsung aja. Kemudian Bapak Ibu, nah di sini saya cuma minta tolong Bapak Ibu memberikan ini hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, kalau misalnya Bapak Ibu bisa membantu saya, tolong angkat tangannya saja ya, jadi bisa fokus gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat datang ke sekolah. Ya, Pak Sari tolong angkat. Oh iya, 100 Pak Sari bilang hukuman. Pendapatkah Bapak Ibu sekalian? Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atas konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, benar Jenny. Ya, kemudian selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi ya Bapak Ibu. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena dia tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya Bapak Ibu. Nah, dari jawaban Bapak Ibu tadi, benar 100 semuanya. Oke, next deh. Ya. Kemudian ada perbedaan ya Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di sini kalau hukuman, sebagaimana teman saya kemarin sudah menjelaskan, sama ya Bapak Ibu, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi itu hukuman, dan anak kita pasti merasa kayak trauma. Kemudian kalau konsekuensi ya sesuatu harus terjadi, gitu ya, tapi nggak terlalu menyakitkan lah ya Bapak Ibu seperti itu. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya untuk jangka yang waktu lama karena trauma, dibentak atau dicubit atau melakukan kekerasan ya Bapak Ibu ya, maaf. Nah, saya rasa semua Bapak Ibu guru di SD 012 hebat, tidak ada yang melakukan hal di atas ya. Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan karena dia tadi sudah sakit hati Bapak Ibu. Kemudian kalau di konsekuensi, anak bisa menghargai disiplin. Kalau hukuman itu paksaan, kalau di konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian kalau mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau di hukuman, kalau ini di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian di hukuman konsep diri yang buruk, kalau di konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian di hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Kalau di konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan.
Bapak Ibu, kalau kita sering menghukum anak kita, maka tadinya dia malas kalau dihukum, dia bisa berbohong Bapak Ibu. Dia akan menyembunyikan kesalahannya, meskipun tadinya dia berusaha jujur, tapi karena kena hukuman terus, akhirnya dia berbohong. Daripada saya terus dihukum, mendingan saya tidak jujur. Kan bahaya ya Bapak Ibu efeknya ya. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu adalah konsekuensi dari ini hukuman ya Bapak Ibu. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara dari teman-temannya, tapi masih ada sisi negatifnya sedikit ya Bapak Ibu. Nanti akan menuju ke restitusi Bapak Ibu. Silakan deh. Oke Bapak Ibu, ini kemarin yang ada di PMM kita, di saat kita menjawab di enik kinerja loh, kok ada restitusi muncul, ternyata sudah kami pelajari. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah yang sedang mereka hadapi dan membantu murid kita untuk berpikir Bapak Ibu, supaya mereka menjadi tujuan yang lebih mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu ya Bu, dari hukuman, kemudian konsekuensi, kemudian menuju kepada yang lebih baik lagi, yaitu restitusi. Baik Bapak Ibu, ciri-ciri restitusi kemarin itu bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tapi belajar dari kesalahan supaya tidak terulang kembali. Kemudian memperbaiki hubungan, kita menawarkan bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri anak didik kita. Kemudian mencari kebenaran dasar yang mendasari tindakannya, kenapa kok dia suka mukul temennya, kenapa kok dia suka melakukan pelanggaran di kelas gitu ya Bapak Ibu. Itu kita harus mencari tahu kenapa anak ini melakukan hal tersebut, tidak langsung memberikan hukuman seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Kemudian dia fokus pada solusi. Kemudian mengembalikan murid kita yang berbuat salah kepada kelompoknya. Biasanya Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman kepada anak didik kita, itu setelah dia dihukum, apalagi dipermalukan di depan teman-temannya, itu pasti kalau dia mau kembali ke kelas itu ada rasa minder ya Bapak Ibu, yang rasa nggak percaya diri, malu ya. Kemudian kalau di restitusi ini, dia akan kembali kelompoknya dengan rasa oh ya, ternyata tadi Bu Guru menguatkan saya untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi, supaya anak ini berpikir bahwasannya apa yang dia lakukan tadi itu merupakan pelanggaran yang harus dia cari solusinya bersama-sama dengan berdiskusi seperti itu Bapak Ibu. Next. Ini sudah ya Kak, terlalu panjang untuk kita jabarkan, waktu juga karena ini hari Jumat ya. Langsung kita hukuman penghargaan juga sudah tadi, ini kurang lebih Bapak Ibu ya. Sudah saya jelaskan tadi tentang hukuman itu, bahwasannya dia tidak rencana, tiba-tiba terjadi begitu saja, tidak disepakati terlebih dahulu. Kemudian ini yang dominan adalah bapak ibunya, kemudian bapak ibu gurunya. Kemudian yang konsekuensi itu meskipun ada sedikit rasa tidak nyaman, tapi lebih baiklah daripada hukuman. Kemudian di sini restitusi sebagaimana yang saya share Bapak Ibu kemarin, minta like-nya, share-nya ya, tentang proses menciptakan kondisi murid kita untuk memperbaiki kesalahan. Karena kami juga masih belajar Bapak Ibu. Jadi kemarin tuh simulasi kami dengan murid pun ya mengalir seperti itu, memang karena tugas yang sedang kami jalankan, diminta untuk seperti itu. Tapi nanti pada kenyataannya di lapangan nanti pasti kita akan diminta untuk mempraktekkan restitusi ini kepada semua anak didik kita yang melakukan pelanggaran. Baik, next. Keyakinan kelas.
Oke Bapak, kayaknya ada rasa lelah mengantuk saya lihat ini. Ngantuk ya? Oke, bisakah membantu saya Bapak Ibu? Tangan kanannya di atas. Kanan di atas. Gini. Kanan Pak Gigi. Kanan sebelah kiri telunjuk. Telunjuk. Kiri telunjuk. Ini Jangan dibuka. sebenarnya ini sebuah permainan untuk menangkap tangan teman kita sebenarnya. Agak renggang sepertinya. Tapi kayaknya dia mudah Bapak Ibu menghadap ke kiri gitu. Ada Walkman. Ya Bapak Ibu bukan kepalanya maka ada sini supaya nanti kita menangkap Laptop kena singkong. Ada tembok. Kalau saya bilang Kalian kalau itu susah kayaknya. saya menyebut kalau nama saya nama Kak Yang kiri telunjuk. ini Nunjuk kuping. Yang telunjuk yang kiri kan. ya itu begitu. Oke sekarang paham ya. Saya tidak ada yang menangkap saya. Oke Bapak Ibu. Oke nanti bila ada kata bukan tangkap ada kata lala silakan tangkap namanya ya Bapak Ibu. Kenapa jangankan cerita saya di rumah Sumi lawan. jadi di suatu desa ada sebuah yang ada sebuah keluarga. Ayo konsentrasi Bapak Ibu. Ada sebuah keluarga yang mana keluarga itu memiliki 4 anak kembar. Anak itu bernama Jongkokala, Lili. Konsentrasi kawan-kawan. Anak-anaknya 4 bernama Lila. Lila anak kedua bernama Lili. Anak ketiga bernama Lala. Oke, baik Bu. Sudah lagi konsentrasi. Konsentrasi penuh. Yang punya anak kembar 4. Ya. Ada suatu hari Lili pergi ke sungai. Kemudian menyusullah Lila itu apa sih? Ke sungai. Nama anaknya kembar 4. Kemudian ternyata Lala ini supaya membantu konsentrasi kembalinya Kembali kembarnya si Lala Bu Sumi Lila kembar Lala. ya ini semua untuk konsentrasi aja Kak Fahmi ya. Oke kita lanjut kepada laptop kita kembali yaitu keyakinan kelas. Sebagaimana yang saya kemarin sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Next adik. Kemarin biasanya sih Bapak Ibu di kelas kemarin sebelum kita di guru penggerak itu mengatakan peraturan atau kesepakatan kelas. Tapi ternyata setelah kami belajar di guru penggerak ini ternyata lebih kata positifnya itu lebih kepada keyakinan kelas karena dari kesadaran anak didik kita bersama gurunya untuk membuat keyakinan kelas tersebut bersama-sama. Kemudian
Di sini ciri-cirinya dia menggunakan bahasa yang positif Bapak Ibu. Tidak lagi menggunakan jangan, ya Kak, Bu Agnes ya, jangan. Kemudian ada kata-kata negatif-negatif dilarang gitu ya. Ini kita menggunakan kata-kata positif. Seperti itu. Ini ada contohnya Bapak Ibu. Oke, next Kak. Di sini yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Mengapa? Nah, di sini sudah bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya di layar tentang kesepakatan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semuanya kita punya kesempatan kelas di kelas kita masing-masing. Tapi nanti kita akan belajar kolaborasi bersama menciptakan budaya positif kita, yaitu keyakinan kelas. Oke, next Kak. Nah, di sini ada contohnya Bapak Ibu. Keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugasnya, saling menghargai, kemudian perlu merasa aman. Itu, tidak ada kata-kata jangan kan Bapak Ibu? Tidak ada, tidak boleh, gitu kan? Kemudian yang kelas 5, selalu bersikap positif, menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu atau menolong. Ya, Bapak Ibu, tidak saya bacakan ini hanya beberapa contoh tentang keyakinan kelas. Next, Bapak Ibu. Oke, ini juga Kak, kita next aja Kak. Ya, di sini ada tentang peraturan sekolah dan keyakinan kelas akan berbeda ya Bapak Ibu ya. Di sini dia mengatakan kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau di keyakinan kelas, bagaimana anak didik kita bisa bertanggung jawab setelah apa yang dipinjam, setelah apa yang dipakai, setelah apa yang mereka lakukan, mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, berarti kita harus menghormati orang lain. Kemudian di sini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, maka di situ adalah komitmen ya Bapak Ibu, menghargai juga menghormati. Dilarang melakukan kekerasan, yaitu keselamatan, supaya anak didik kita selamat, tidak main tinju-tinjuan sama teman-temannya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, tentunya untuk kesehatan ya. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, harus menghormati dan bersabar ya. Kemudian gunakan masker itu adalah untuk kesehatan dan keselamatan kita waktu COVID. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor, maka itu juga keselamatan Bapak Ibu ya. Kemudian jalanlah dengan pelan gitu, seperti itu. Next. 5 kebutuhan dasar manusia. Makanya nggak asing lagi ya Bapak Ibu bagi kita semua tentang kebutuhan dasar kita. Next Kak, biar kita lihat sama-sama tentang kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, next Kak. Nah, Bapak Ibu, ini kemarin juga sudah kita belajar bersama dengan rekan saya tentang 5 kebutuhan dasar. Bukan anak peserta didik kita aja, kita juga sebagai guru ya Bapak Ibu memerlukan ini. Yang pertama adalah bertahan hidup, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Itu membuat kita, itu adalah kebutuhan dasar kita manusia. Kalau nggak ada rumah, nggak ada pakaian, makanan itu pasti berdampak penyimpangan ya Bapak Ibu kalau itu tidak terpenuhi. Misalnya mencuri ya Bapak Ibu ya, kemudian melakukan hal tindak yang tidak dibenarkan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Kita semua pasti pengen disayang ya Bapak Ibu, pengen diterima dimanapun kita berada. Begitu juga dengan anak didik kita di kelas, juga pengen mereka kita rangkul, kita sayangi mereka, karena itu adalah kebutuhan. Mungkin dia tidak mendapatkan di rumah, mungkin di sekolah dia bisa mendapatkan pelukan kita. Bagi anak-anak kita yang masih kecil-kecil ya wajar ya Bapak Ibu kita peluk ya, karena dia masih seperti anak kita sendiri.
dia mungkin di rumah dia tidak mendapatkan, ada yang yatim ya Bapak Ibu ya, kemudian ada yang bapak ibunya kerja jauh, tinggal sama neneknya. Nah terkadang dia minta manja dengan bapak ibu guru di sekolah, betul ya Bapak Ibu ya. Kemudian penguasaan harga diri, ini penting Bapak Ibu, ingin untuk dianggap, memimpin, berprestasi, itu perlu kita didengarkan. Kalau kita ngomong, kemudian ada orang lain ngoceh sendiri juga, nyaman nggak Bapak Ibu? Kita pengen sama-sama kita didengarkan dan kita juga mendengarkan, sama-sama kita menghargai, ya seperti itu. Kemudian kebebasan, kita pengen mandiri, kita memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah diri kita sendiri. Itu kebebasan ya Bapak Ibu. Kemudian di sini kesenangan, bermain, bertawa, nggak semangatnya kan hidup kita Bu sedih terus, enggak ya Bapak Ibu ya. Kita juga perlu namanya kesenangan. Jadi hidup juga nggak terlalu monoton untuk tegang gitu ya Ibu Bapak ya. Tapi sekali-kali kita pergi refreshing. Kalau ada rezeki ke luar negeri mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Masya Allah, apalagi kalau kita yang umat Islam pergi ke Baitullah ya, berhaji atau umroh, itu kesenangan rohani kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian humor, kita bercanda dengan teman-teman kita, tertawa, terbahak-bahak. Mungkin ada kebahagiaan yang kita bisa bagikan kepada teman yang lain. Itu kan merupakan kebutuhan juga sebenarnya Bapak Ibu. Karena kalau kita menangis terus, pasti juga nggak asik ya. Kalau hidup itu penuh dengan penderitaan, ya pastinya ada juga masa bahagianya. Next Kak, 5 posisi kontrol. Kita baru masuk ke sini ya Bapak Ibu, sebentar lagi insya Allah akan selesai. Next Kak, Bapak Ibu, di sini kemarin rekan saya ini sudah menyampaikan tentang 5 posisi kontrol ini. Di sini saya mau minta Bapak Ibu guru, bukan untuk menjudge ya Bapak Ibu, saya mohon kerjasamanya di antara 5 posisi kontrol ini. Ada pembuat hukum, kemudian pembuat merasa bersalah, ada teman, pemantau, dan yang paling harus kita lakukan sebenarnya adalah manajer. Coba Kak Inca lanjutkan yang next selanjutnya. Nah, sebelum saya bagikan stiker ini, bantu saya Bapak Ibu. Di sini ada contoh 5 posisi kontrol di mana siswa tidak mengenakan sepatu ketika dia ke sekolah. Jadi kalau penghukum itu berdiri sampai kapan? Tulis selama 2 jam. Itu hukum itu baik ya. Kemudian kalau yang pembuat merasa bersalah, berapa kali sih Bapak Ibu harus beritahu kamu tuh selalu mengecewakan Bapak Ibu, seperti itu ya kalau lagi bikin muridnya merasa bersalah. Kemudian ya kalau teman, gurunya dianggap teman Bapak Ibu, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Bapak Ibu ya sekali ini aja, dan kali jangan berbuat begitu lagi ya. Nah, seperti itu contohnya. Next ya. Kemudian pemantau, kamu tuh sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya? Dia apa peraturannya? Dia ada ya Bapak Ibu, tidak menghukum langsung, tapi perkataannya itu menjurus kepada peraturan, harus taat kepada peraturan. Kemudian yang manajer ini, sebagaimana yang kami coba lakukan kemarin bersama anak didik kami, menyelesaikan masalah mereka lewat restitusi. Di manajer ini ya Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana ya cara memperbaikinya? Jadi mencari solusi bersama anak didik kita. Baik, next Pak. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, kita kan sudah belasan tahun, bahkan ada yang sudah berpuluhan tahun mengajar ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga teman-teman kita yang baru juga mengajar. Kita tidak menjudge di sini. Di 5 posisi kontrol guru ini, yang mana pernah Bapak Ibu lakukan? Mas tolong saya untuk membagikan ke teman-teman satu-satu. Ditulis gitu ya? Ya, ditulis Kak. Apa penghukum ini ada? Kita pakai video gitu. Ada apakah penghukum? Apakah pembuat merasa bersalah? Atau teman? Atau
apa pemantau atau apa namanya? Ini kak, Jujur kan, Mbak? Hah? Harus jujur, Mbak. Ya jujur kak. Ya nggak apa-apa. Ini buat kita belajar bersama Bapak Ibu. Ini tidak ada hukumannya kok Bapak Ibu, cuma membantu saya. Pengalaman aja Anda, apakah Anda selama ini yang Anda lakukan? Pengalaman kita selama di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu, tolong kalau sudah selesai kita bilang di sini Bapak Ibu. Isi aja. Apakah yang Anda lakukan selama ini? Yang sudah boleh dimajukan ke sini. Di kelas kita masing-masing merasa yang mana nih kita lakukan terhadap anak didik kita. Apakah kita yang di penghukum? Tidak apa-apa Bapak Ibu. Kita lakukan. Yang sudah boleh ditempel Kakak. Tahuan benar. Jujur, penghukum. Tempelkan sekarang ini Ya, alhamdulillah ternyata ayah kita sudah manajer ya, masya Orang Allah. dari kemarin saya manajer kan dapat jadi presiden. Ya, alhamdulillah. Oke, Lan, jangan lama-lama. Boleh dua. boleh. semuanya juga boleh kan? Semuanya boleh ya. Jadi raja, jadi ratu. Itu harus semua kita lakukan. Jadi ratu, jadi sekretaris Iya Kak. Ya boleh saja di situ. Boleh. Mantap. Ini kan sudah selesai. Sesuai yang Oke. kita lakukan di Sumi jadi polri. Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, atau pemantau, kalau paling tidak yang paling manajer Bapak Ibu. Tabrakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ayo yang belum masuk dulu. Pemantau. Dipantau, pemantau. Pemakaman dan kemana? Sudah, misalkan kan ada anak yang punya kasus anak spesial pelanggaran apa sampai dipanggil orang tuanya itu masuk di yang mana? Di sini ya Kak. Ini kan masih itu nanti pasti ke restitusi nanti Kak di konsekuensinya belum. Nah, maksudnya kalau di sini kan kita posisi di dalam kelas Hanya murid dan guru. ya hanya murid dan guru. Jadi Belum ada yang melibatkan orang tua ini. belum nih Kak, karena kita mempraktekkan masih kepada Hari-hari yang kita jalani. hari-hari anak didik kita gitu ya, pengalaman kita selama di kelas. Nanti mungkin kalau sudah yang Kakak Fahmi tanyakan harus memanggil orang tua, itu nanti biasanya di restitusi nanti kita bahas Kak. Di situ ada memanggil juga ya, setelah memang ternyata sudah kita coba berulang kali dengan validasi tindakan, kemudian ia menstabilkan ini apa masalahnya anak itu, kemudian keyakinan dari dia lakukan itu ternyata berulang kali kita lakukan nggak belum manjur, nggak mempan, barulah kita libatkan orang tua ya, seperti itu. Baik Kak, di sini posisi yang kita diminta Bapak Ibu di antara hukuman, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, kemudian pemantau. Di sini kita nanti diarahkan bagaimana seorang guru menjadi manajer Bapak Ibu, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Kemudian kita minta murid untuk mempertanggungjawabkan terhadap apa yang sudah dia perbuat ya Bapak Ibu. Kemudian menjadikan murid kita bertanggung jawab terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Next Kak. Oke, kita masuk ke segitiga restitusi. Oke deh. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang sudah mereka lakukan.
Yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya Bapak Ibu, kemudian kedua validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Seperti itu, jangan nggak next. Kemudian di sini kalau menstabilkan identitas, di mana kita berupaya memanggil anak kita ya Bapak Ibu, dan memanggilnya itu seperti rekan saya kemarin bilang, bukan di depan anak yang lain, murid-murid yang lain, tetapi kita panggil dari hati ke hati, berhadapan langsung dengan kita di kantor kah, atau pas teman-temannya sudah pulang gitu ya, supaya dia tidak malu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi ya. Tidak ada yang manusia yang sempurna karena kita bukan malaikat. Memang kita manusia, banyak salahnya ya Ibu ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, tapi selalu mencari solusi terbaik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi kita menguatkan anak didik kita loh semuanya pernah salah, tapi mencari solusinya, jangan sampai mengulang kesalahan yang sama. Next Kak. Kemudian validasi tindakan. Bila anak kita sudah cerita tadi saya kelahi Bu karena ini begini. Kemudian kita guru mengatakan kamu pasti punya alasan nak mengapa melakukan itu. Padahal sebenarnya dia bisa lebih melakukan hal yang lebih buruk lagi, tapi ternyata dia bisa mengontrol emosinya. Kemudian kamu patut bangga karena kamu telah melindungi hak kamu seperti itu ya, yang dilakukan oleh gurunya. Ini validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Tapi kita tetap menguatkan anak kita, maksudnya supaya dia tidak terlalu merasa kita menyalahkan gitu Bapak Ibu ya, seperti itu. Next. Kemudian menanyakan keyakinan. Jika tadi anak murid kita nonjok temannya atau ngolok-ngolok nama orang tuanya, kan sekarang kasusnya itu ya Bapak Ibu ya, setiap kelas tuh pasti kasusnya itu suka ngolok nama bapak gitu. Kalau apalagi kalau nama ibu atau bapaknya ada yang lucu, itu sudah menjadi kayak makanan mereka untuk merasa bahan olokan Bapak Ibu ya. Jadi kita menguatkan anak didik kita apa keyakinan kelas kita. Baik Bapak Ibu. Kemarin karena kami sudah di guru penggerak ini diminta untuk membuat keyakinan kelas bersama anak didik kami. Jadi kemarin kami tulis Bu, Bapak anak-anak, ayo sama-sama kita buat. Kalian mau apa di kelas kita ini? Apa yang harus kita lakukan bersama-sama? Bagaimana menghormati, menghargai teman-teman kita, menyayangi gitu ya Bapak Ibu. Kemarin saya sudah bikin sama anak murid saya meskipun dia kelas 2, tapi dia merasa kita hargai karena kita minta pendapat dia maunya apa sih gitu ya. Meskipun kemarin ada ya Bapak Ibu, mereka tuh minta tidur di dalam kelas, tapi kesepakatan kayak gitu kan nggak dibenarkan ya Bapak Ibu ya. Yang yang mendidik gitu, maksudnya kesepakatan kelas kita seperti itu. Jadi pas kita menanyakan keyakinan itu, dia ingin menjadi orang seperti apa, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, nanti next. Oke, kita sudah sampai di penghujung Bapak Ibu. Mungkin saya minta beberapa teman membantu saya untuk merefleksikan dari materi yang saya sampaikan tadi. Di sini tidak untuk menjudge siapapun ya Bapak Ibu. Kami di sini juga masih belajar dan masih masa pendidikan, dan kami cuma berusaha menyampaikan ilmu yang kami dapatkan dan berharap kita semuanya nanti bisa kolaborasi untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada 1-2 yang membantu saya. Hal baru apa yang mengubah para Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan kita ini? Ada yang bisa membantu saya, Bapak Ibu? Setelah tadi penyampaian materi dari awal tentang apa, Bapak Ibu? Hal baru apa yang kita dapatkan? Ada. Jangan bagi. Jadi hal-hal baru yang baru kami terima selama 2 kali pertemuan memang kayaknya agak menyentuh terhadap kita sebagai seorang guru. Biasanya kita melakukan tindakan-tindakan hukuman yang mungkin pada waktu itu kita tidak mengetahuinya. Sekarang
dengan adanya seperti ini, dari paradigma ini mungkin kita sudah mengetahui. Artinya dulunya kita buat peraturan, kesepakatan, maka sekarang kita harus melakukan adanya keyakinan kelas. Dan yang kedua itu perasaan yang muncul itu rasa senang. Artinya dengan adanya GBG atau grup penggerak, mungkin ya kalau saya masih muda ya mungkin bisa saya mau ikut. Ya kalau saya masih muda tapi karena muda saya ini sekitar 2 tahun lebih aja lagi mudanya itu, gitu. Seandainya waktu masih dulu sudah ada seperti ini dan saya mungkin menguasai IT, mungkin ya saya juga mendaftar itu. Artinya ini memotivasi yang muda-muda gitu. Yang kita ini kan jangan kita menurut yang sudah mau dengan konsul ini nggak bisa lagi dia ikuti. Artinya kami mendorong aja, memotivasi. Sebenarnya bagus ini nih, ya sebenarnya bagus ini. Karena dengan ini pengalaman kita. Sebenarnya kita baru 2 kali pertemuan ini sudah dapat kita mempunyai angan-angan di kelas, mempunyai ancang-ancang di kelas. Artinya apa yang kita kerjakan di kelas itu terhadap anak-anak kita di kelas yang seperti ini, harus kita seperti ini kita coba. Berhasil atau enggak? Sekali, mungkin enggak, 2 kali, tapi 3 kali insya Allah mungkin dia berhasil. Mungkin itu aja. Masya Allah. Terima kasih Pak Haji, luar biasa ya. Dari pengalaman Pak Haji, para imam yang mengubah arah pandangan kita ya terhadap anak didik kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian perasaan kita selama 2 hari ini belajar bersama. Mungkin ibu-ibu ada yang mau Bu Yani bantu kami? Oke, silakan. Ada perwakilan bapak-bapak, ada perwakilan ibu-ibu sebelum kita menutup. Karena pakai mic suaranya agak gimana. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya guru kelas 6C. Ini memang dengan adanya CGP ini sangat bermanfaat untuk kami semua. Mungkin saya pribadi ada keinginan mungkin ke sana tapi mungkin nanti. Itu dari pribadi saya. Ya, jadi kalau memang mengubah pasti sudah, karena kita mendapatkan ilmu ini sangat bermanfaat. Itu pribadi saya dan mungkin juga yang lain. Terutama di bagian apa tadi restitusi. Ya, mungkin selama ini kita tidak pernah dengar apa sih restitusi itu. Iya. Tapi sebenarnya itulah yang harus sebenarnya kita lakukan dengan mendapatkan ilmu di 2 hari ini. Sama dengan yang mempunyai guru 5 kontrol tadi, yang seharusnya mungkin selama ini kita hukum, seharusnya konsekuensi yang kita sebut. Jadi kita ada kesalahan yang dengan adanya ini kita akan berubah. Mungkin kata dulu yang berubah, baru pelaksanaannya. Paling tidak kita tidak mengatakan ke anak-anak ini adalah sebuah hukuman, ya. Jadi itu ya. Terus yang kedua, perasaan saya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti kegiatan ini? Sudah pasti sangat senang dan bahagia. Alhamdulillah. Ya. Jadi dengan adanya CGP ini bangga dengan teman kita 2 orang ini sudah mengikuti CGP. Kenapa saya bilang bangga? Karena ilmunya itu sangat bermanfaat buat kami semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat atas tanggapannya, motivasinya, dorongan buat kami yang sedang pendidikan. Insya Allah kami akan selesai di Oktober. Mohon doanya, begitu banyak lika-liku yang harus kami hadapi, tapi dengan dorongan doa, kekuatan, support dari teman-teman semua, itu sudah membuat kami bisa melangkah ke depan lagi, berjuang lagi ya Bapak Ibu sebelum masa pendidikan kami habis. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Next Kak, ada pantunnya Kak. Pantunnya kok hilang Kak? Yang Pak? Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, berlubuk hati yang paling dalam, saya tutup diseminasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu. Terima kasih kebersamaan hari ini. Silakan untuk istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.